kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Juga kalau Gibran. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Halo Bacoters, kembali lagi di Bacotin. Kali ini kita akan membahas tentang Gibran yang diusung oleh Golkar sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Gimana menurut Anda, Pak Rizal? Sudah dibaca. Sudah dibaca ya? Sudah mudah ketebak. Sudah mulai ketebak. Sudah ketebak dari awal. Dari mulai di penuntutan atau apa sih? Yang Judicial review Mahkamah Konstitusi. Ya, soal Batas seorang mahasiswa umur yang minta ke MK untuk batasan usia, ya kan? Kemudian yang tadinya MK sudah memutuskan ditolak, kemudian dikabulkan, direvisi. Ya sebenarnya juga tidak ditolak atau tidak diterima, tapi Yang tadinya ditolak. Tadi kan ditolak. Cuman dengan alasan karena ada salah satu daripada hakim yang tidak hadir, ketuanya, yang dimana ketuanya ini adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, tidak hadir, maka dilakukanlah penyebutannya, rapat pemutusan pemusyawaratan kembali. hakim, RPH namanya. Pemutusan kembali bahwasanya di Jadi kronologinya gini, ketika pada RPH rapat musyawarah hakim itu dihadiri oleh 8 hakim. Pada saat itu Pak Anwar Usman ini nggak datang. Jadi 8, 6 menolak, 2 oke aja gitu. Dinilai ada yang tidak ada kejanggalan di situ, yang terucap sendiri oleh Pak Saldi Isra, ya, kalau nggak salah Pak Saldi Isra mengucap sendiri, yang dia bilang setelah itu ada kejanggalan, dan akhirnya di rapat permusyawaratan hakim yang kedua kalinya yang terkesan janggal, datanglah ini Pak Anwar Usman ini, yang dia itu kan ketua di situ kan, yang akhirnya di granted gitu, kurang lebih ya bisa dibilang di granted. Memang kan klausulnya itu adalah 40 tahun atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, kalau kayak gitu. Nah ini kan juga kita dengar dari pernyataan mantan ketua MK sendiri, Pak Mahfud MD, dinilai tidak etis. Tapi gimana pun yang namanya hukum ya udah inkrah, nggak bisa diapa-apain, udah inkrah ya jadi. Jadi mungkin tapi Anda juga Saldi Isra itu dilaporin. Oh, Saldi Isra dilaporin? Iya, dilaporin. Dia dilaporin ke Majelis Kehormatan MK karena dissenting opinion. Jadi, karena cuma gara-gara berbeda pendapat dilaporkan oleh siapa? Oleh Ketua Umum Advokasi Rakyat DPP Arun. Oke. Ya. Oke, yang tadinya ini isu-isu pelaporan ini ada di Anwar Usman, Ketua MK, karena mencederai kode etik, ya kan, dalam pemutusan mengambil sebuah keputusan, ya kan? Karena seperti merevisi. Kalau dibilang karena ketidakhadiran Anwar Usman ini kan ada wakilnya, Pak Saldi Isra, ada wakilnya, dan itu sudah jelas 6 hakim menolak, ya kan, sudah jelas. Yang 2 oke, ya kan, ya wajar dong diputuskan. Boleh dong. Maksudnya ini kan agak aneh ya, artian enggak, dengerin dulu, ditolak. Datanglah Pak
ketua MK ini Pak Anwar Usman. Akhirnya dikabulkan sebagian. Jadi adalah di situ klausulnya yang pada intinya adalah Gibran bisa maju lah. Pada intinya gitu. intinya bisa. Pada intinya gitu. Nah dari sini kan kita sudah bisa baca ya gitu. Ada, kalau saya pribadi ya, saya melihat ini opini saya pribadi ya. Kita melihat ini ada unsur pemaksaan dalam artian yang tadinya ditolak, kok tiba-tiba dikabulkan sebagian gitu kan. Jadi karena adanya tuntutan dari mahasiswa ini, dan ketika mahasiswa ini ditanya apakah ada memang dia disuruh atau apa gitu kan, nah memang katanya tidak ada suruhan, memang dia pengen menuntut aja gitu soal batasan usia. Cuman kok kayak kebetulan banget gitu kan, kayak coincidence-nya terlalu banyak. Jadi kayak kasus Jessica tuh yang kebetulannya tuh banyak banget gitu kan, kayak kok ini kebetulan gitu kan. Akhirnya orang jadi ngambil kesimpulan kok terkesan memaksakan. Ya, for me personally, I don't really mind untuk sebenarnya batas umur bawah ya, karena buat saya pribadi kayak 30 ke atas lo udah terbilang oke gitu. It's for me personally ya, pendapat pribadi. Tapi di sini mungkin waktunya yang nggak pas. Ya, saya ngeliatnya seperti itu. Mungkin waktunya yang nggak pas, dikarenakan ayahnya sedang menjabat sebagai seorang presiden. Ya, maka dari itu rakyat siapapun yang melihat pasti akan mengira, akan berasumsi seperti yang saya katakan, bahwa saya kok gini ya gitu. Saya kok nggak ada jauh-jauh hari gitu, dan untuk efektif keputusan ini pun sudah berlaku. Ya, ketok palu dia berlaku dah. Enggak, kalau keputusan itu kan ada dua, berlakunya kapan, apakah setelah. Langsung berlaku. Nah, ini langsung. Iya, ada. Jadi memang Profesor Mahfud MD juga bilang beda kasus beda penanganan. Jadi mungkin ini di bagian yang ayo gercep ketok jalan gitu, mungkin bagiannya itu. Ya gitu. We never know juga kan, karena seperti yang Pak Mahfud bilang, beda kasus beda penanganan. Nah, mungkin ini adalah penanganan yang melalui kereta cepat. Jadi tapi ini menurut saya ya, hakim ini kan Tuhan di negeri ini ya. Yang seharusnya dia berlaku seadil-adilnya. Jadi menurut saya ini tidak adil. Ya, jelas rakyat akan melihat ada konflik interest antara ketua MK ini, yang jelas itu adalah iparnya Bapak Presiden Jokowi. Kemudian yang akan jadi cawapres siapa gitu kan? Ngerti nggak? Jadi pasti orang akan menyambung-nyambungkan itu gitu. So kita akan lihat, ini sudah pernyataan dari Gibran. Kita by the way, saya cuma mau ngobrol aja. Kita ini sebenarnya buru-buru karena baru mendapatkan berita ini baru tadi sore, dan ini kita lagi di sebuah tempat, di sebuah restoran kita merekam ini, dan kayaknya ini penting gitu ya, dan juga kita pengen ngebacotin dalam artian memberikan opini kita gitu, dan this is our opinion yang dimana menurut saya pribadi ini terlalu memaksa. Jadi menurut bacoters, apakah ini terlalu memaksa atau tidak, tulis aja ke kolom komentar. Dan menurut kamu, Gibran mengkhianati PDIP? Soal dia ada isu pindah ke Golkar. Yap. Itu kan isu ya. Ya. Nah, cuman dari tindakan-tindakan yang dilakukan Gibran pun memang sudah melambangkan akan bergabung dengan Golkar. Karena contohnya kemarin waktu tadi pernyataan dia ambigu tuh. Ambigu, abu-abu. Hadir di Golkar kan. Kemudian diumumkan bahwasanya digusung lah Gibran ini sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Cuman jawaban Gibran di situ pun masih ya, ambigu, abu-abu. Hanya memberikan respon positif. Terima kasih dan yang bahwasanya dia telah diusulkan sebagai cawapres. Ya, politis lah Pak Prabowo gitu kan. Tetapi melihat ini, saya tadi baca artikel bahwasanya BEM seluruh Indonesia itu kecewa dengan Golkar yang menggusung nama Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi di sini hal itu dinilai akan memperjelas upaya melangsungkan politik dinasti ini, meloloskan politik dinasti.
yang saya mau bilang sih untuk kalau masalah politik dinasti, saya nggak mau terlalu ke ranah itu karena kan rakyat yang pilih ya. Tapi memang dalam ya kita kan negara demokrasi ya, rakyat yang pilih. Tapi memang para penguasa kan bisa nih beginiin gitu-gitunya ya. Jadi mau gimana pun ya terserah rakyatnya juga sebenarnya. Ya, Tapi ya rakyatnya ini kalau misalkan rakyatnya kayak bisa dibilang ya we don't have any other choice, ya mau bilang apa. And by the way, Tapi gini ya, saya melihat ini, saya personally saya masih menaruh harapan penuh kepada negeri kita tercinta ini, karena melihat hal-hal seperti ini kan sebenarnya orang sudah cukup capek ya dengan drama-drama ABCD gitu kan. Dan saya rasa ini tidak boleh ini kan alarm orang berkomentar, orang beropini, orang hal apa? mengamati politik di negeri ini seperti apa. Nah, adanya orang-orang yang bersuara itu kan sebagai alarm buat para penguasa, bahwasanya masih banyak nih ternyata yang nggak bisa kita di Indonesia ini mentang-mentang gua berkuasa ya gua bisa seenak-enaknya gitu. Nah saya yakin pun saya berharap bahwasanya kita ini masih terus masih terus menggaungkan bahwasanya keadilan di negeri kita tercinta ini memang harus tetap berkibar. Dengan adanya orang-orang yang melihat ada sedikit insiden di para petinggi-petinggi itu ya kita berkomentar, memberi sindiran dan lain sebagainya sebagai tanda bahwasanya kalau sindiran sih enggak ya, tapi kritik yang membangun. Iya, kritik yang membangun. Jadi bukan kita tidak ada Seperti dendam pribadi, no. Tidak, tapi justru inilah yang perlu ada di sebuah pemerintahan, khususnya di negeri kita tercinta ini. Iya, orang nomor 1 di Indonesia juga kan ngomong ya, beliau tidak anti kritik. Iya, boleh. Iya kan, Tapi boleh. memang So, ya this is what we do ya. Karena ini negara Demokrasi. Ya, jadi kalau tadi kan kita masih abu-abu ya. Gimana pendapatnya para bacoters? Apakah menurut kalian Gibran akan mengkhianati PDIP? Tulis di kolom komentar. Bacot kalian apa? Dan setelah kita tahu ini, kita nggak tahu Gibran tadi datang ke Golkar dengan bla bla blanya. Besok ada berita apa? Kita nggak tahu lagi. Tapi yang saya tahu ini kan sebelum Golkar mengusungkan nama Gibran ini kan Pak Erlangga kan ketemu sama Pak Jokowi sebelum mengusungkan namanya Gibran. Ketemu di mana? Jokowi kan di luar. Ada beritanya. Berarti jauh sebelumnya. Sebelumnya. Oh, jauh sebelumnya. Jadi, ya semua juga kan ketemu beliau. Jadi apapun itu ya saya rasa mungkin saja. Ya mungkin aja. Tapi kalau saya sih pengennya untuk pesan buat Gibran jangan dulu lah. Ya Gibran sayang, kasihan papanya. Ya Itu hak. landing ya hak memang hak. Kan kalau ini boleh kan? I have my opinion ya Iya. untuk Gibrannya Mas Gibran ya. Jadi gini loh. Nanti papanya landingnya nggak soft gitu. Ini kan pendapat pribadi ya. Kalau Ya mana tahu memang ada perintah dari orang dalamnya atau sampai ya nggak tahu, tapi kan this is my opinion ya, untuk menyampaikan saran kritik. Ya apapun itu politik ini ya nggak bisa ketebak lah ya. Ada yang tadinya di sini terus beda. Ya, memang itu memang. Tapi ya itu memang tadi saya bilang sebaiknya sih Gibran jangan dulu lah, bukan karena apa-apa yang gimana enggak. Jadi lebih diingat nanti legacy dari papanya, dari Pak Jokowi ini, legasinya ya ini gitu, bukan legacy dia yang kayak dibilang membangun infrastruktur begini. Udah nggak itu yang dilihat orang legasinya jadi yang ini. It's my personal opinion ya. Jadi landingnya nggak soft. Tapi justru karena mumpung ya ayo. Ya I don't know mau yang mumpung tapi apapun itu yang mumpung nggak inilah nggak baiklah yang mumpung kayak
for me ya, yang mumpung nggak ya mumpung ini Nggak baik. mumpung juga ya makan ya. Nggak baik. Emang ada ya zaman sekarang untuk orang jadi nomor satu di dunia mengutamakan kebaikan. Hmm. Oke. Bacoters, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan apa kalian juga punya saran, kita akan membahas apa lagi, silahkan tulis juga di kolom komentar. Saya Regi Pranuto. Sarizal.